Besar setiamu Tuhan atas Amin. hidup kami. Amin. Terpujilah namamu, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami boleh datang, kami boleh beribadah, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan setiap hati kami, layakkan kami Tuhan. Buka hati kami menjadi tanah yang subur untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, kuduskan kami selalu Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dari firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih kami Tuhan, hamba-Mu, di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan. Engkau yang berbicara, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Maaf Bapak Ibu, agak flu. Untuk ini pakai filter ya Pak ya. Jadi nanti setelah ini ganti ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, dalam kita tahu ya situasi dunia ini sekarang tidak baik-baik saja. Betul ya Bapak Ibu ya. Mulai beberapa waktu yang lalu ya ada pemilihan presiden, baik kita ya di Indonesia menjadi Presiden Prabowo Subianto dan mulai mengikat kencang ikat pinggang kita. Ya, banyak budget-budget biaya-biaya yang dihemat. Sangat penghematannya sangat. Tapi belakangan juga begitu Presiden Trump terpilih, itu juga mulai banyak akibat ya. Karena ada kebijakan fiskal, kebijakan tax yang diberlakukan oleh Amerika terhadap negara-negara yang melakukan ekspor impor. Nah, ini situasi geopolitik dunia yang terus terang semua pengusaha yang ada di sini juga itu mengalami kondisi yang ragu terhadap bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi kita ke depannya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak yang ragu Bapak Ibu. Nah, bulan lalu sebelum Lebaran tepatnya, ada satu pabrik tekstil di Jawa Tengah itu melakukan PHK yang jumlahnya puluhan ribu orang. Menjadi pengangguran. Perusahaan-perusahaan di dunia pun ada yang melakukan PHK. Google juga, Adidas juga, ada beberapa perusahaan. Dan itu ribuan Bapak Ibu. Nah kalau mereka sudah memang ada BPJS di cover ya, ada yang mendapatkan pada saat bekerja itu kan ada asuransi tenaga kerja dan lain-lain. Tetapi pada saat uang itu habis, mau kemana Bapak Ibu? Impact-nya adalah kita masyarakat itu kan terbagi 3. Golongan yang menengah atas, golongan yang menengah, dan golongan menengah bawah. Yang paling sulit saat ini kondisinya adalah menengah yang betul-betul menengah ke bawah. Terjepit. Ya, dolar juga naik. Harga emas juga naik kemarin. Nah, solusi memang ada satu solusi. Ini yang saya mau bicarakan. Saya mau sharing sama Bapak Ibu sekalian bahwa solusi ini memang kelihatannya enak, tetapi akibatnya itu gulung terus. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sebetulnya materi ini saya sudah dapatkan
di sekitar Oktober November 2024. Ya. Saya disclaimer lebih dulu Bapak Ibu bahwa saya tidak dalam posisi untuk mempromosikan satu aplikasi ini, bukan. Tetapi materi ini cukup bagus untuk saya, untuk kita semua mendapatkan ilmunya, mendapatkan pengetahuan umumnya lah. Ya, Bapak Ibu mau? Mau? Sedikit nih kayaknya yang mau nih. Mau ya? Dapat ilmu dasarnya dulu. Ya, terkait dengan oh ini nanti nih, ini yang kedua. Yang presentasinya dulu, ya. Jadi disclaimer ini saya tidak untuk mempromosikan, bukan Bapak Ibu, tapi saya ingin sampaikan beberapa data, ya. Dan ini kami pakai untuk diskusi. Kenapa? Karena ini menyangkut pola perilaku pembiayaan, perilaku keuangan orang-orang. Kalau Bapak Ibu mau dengar, setuju mau dengar? Mau ya? Ini ada 124 halaman Bapak Ibu. Dan itu bisa kita selesai kira-kira jam 2, jam 3 siang. Oke? Oke. Nggak ada makan siang loh, nanti makan siangnya menjelang kita merayakan Paskah, the last supper. Ya, enggak Bapak Ibu ya, saya ambil beberapa yang cukup penting, yang dasar-dasarnya. Bapak Ibu, next slide-nya bisa? Di slide ini ada, ini saya pakai terkait yang lagi musim di dalam 2-3 tahun terakhir itu adalah istilah pay later. Ya, beli sekarang, bayar nanti, bayar kapan-kapan ya. Bayar nanti, ini pay later. Nah, saya merangkum Bapak Ibu beberapa hal. Kalau dilihat di sini, ini penting nih, kebetulan ada anak muda juga ya, yang remaja, ada yang dewasa ya. Kalau dilihat di sini, nah ini tahun surveinya 2021, 2022 dan 2023 ya. Yang lajang yang belum menikah itu komposisinya antara 41 sampai dengan 43% yang menggunakan pay later. Ya, pay letternya banyak ya, banyak aplikasi, tapi ini kebetulan saya pakai untuk diskusi dengan Bank Indonesia. Karena di Bank Indonesia itu setiap 3 minggu kita ada namanya focus group discussion bagaimana tingkat kepercayaan konsumen berbelanja. Nah, saya megang di retailnya, jadi semua supermarket itu kami pelajarin, kami survei ya. Nah, yang lajang itu antara 41 sampai 43%. Ini ya, berdasarkan status perkawinan. Kemudian yang menikah yang menggunakan itu mencapai 53 sampai 55%. Jadi kalau lihat perbandingannya antara yang belum menikah dengan menikah, yang menikah lebih banyak menggunakan pay later. Ya, Bapak Ibu. Kemudian next. Kemudian nilai transaksi ya. Belum? Mati ya? Nilai transaksi yang lajang itu di bawah 400.000 setiap transaksi. Masih di bawah 400.000. Yang menikah juga di bawah 400.000. Tetapi yang lajang itu lebih tinggi sedikit mencapai antara 370-390.000. Kalau yang menikah itu di sekitar 310 sampai 330.000. Ya, jadi yang lajang ya jelas ya dia nggak punya tanggungan apa-apa, tetapi kalau yang menikah karena sudah punya anak dan lain-lain itu belanjanya lebih sedikit, 330-an ya. Nah, komposisinya, nah ini ya, nih proporsi penggunanya tadi ya, kelihatan sekali di sini.
Nah, ini yang berdasarkan status perkawinan. Yang lajang ini, yang menikah ini. Ya, next-nya. Ya. Kemudian yang menikah itu masih dibagi lagi. Yang kawin tapi belum punya anak. Kawin belum punya anak itu mencapai 48,3%. Nih. Yang tidak memiliki anak. Ya. Yang tidak memiliki anak ini di average terakhirnya itu mencapai 48,3%. Sedangkan yang kawin dan punya 2 anak itu mencapai 43,3%. Nah, ini 1 sampai 2 anak average-nya terakhir adalah 43,3%. Sedangkan yang punya anak 3 sampai 5 itu mencapai 8,4%. Ini di sini ya. Yang tadi ya. Nah, ini. Itu pembagian yang berdasarkan kalau punya anak 1, belum punya anak 1 dan sampai 2, atau yang punya anak 3 sampai 5. Semakin banyak tanggungannya, semakin kecil dia menggunakan pay later. Ya. Kemudian berapa biaya atau berapa belanjanya yang kawin tapi tidak punya anak? Itu di bawah 400.000. Kemudian yang punya 2 anak itu yang tadi kan 0 itu di bawah di atas 400.000, yang kedua di bawah 400.000. Nah, yang 5 itu antara di bawah 400 dan antara 400 sampai 500. Ya. Jadi semakin besar orang tidak punya tanggungan, semakin besar juga dia berbelanja pay later. Oke. Next-nya. Produk apa Bapak Ibu yang sebelumnya? Nah ini. Produk apa Bapak Ibu yang rata-rata pengguna itu pakai untuk pay later? Kalau berdasarkan jumlah transaksi yang paling besar, 5 besar ya yang saya sebutkan, 5 besar kategori produk itu yang pertama adalah pulsa dan voucher. Pulsa kan kita setiap mungkin ada yang isi 25.000, ada isi 50.000, isi 100.000, tergantung penggunaan kita masing-masing. Ini paling sering terjadi, jumlahnya banyak kali transaksinya. Yang kedua itu makanan, order Shopee Food atau order apa? Tiap hari kan kita nggak asing ya, paket, jam 2, jam 3 lagi tidur, paket, itu ya. Nah ini yang senyum-senyum ini biasa, paket. Ya. Yang ketiga itu mengenai kesehatan dan kecantikan. Yang keempat fashion dan aksesoris. Yang kelima peralatan rumah tangga. Ya, itu yang jumlah transaksinya. Bagaimana dengan nilai transaksinya? Nilai transaksinya 5 besar kategori produknya adalah 1, gadget dan aksesorisnya. Handphone, tape, apa semuanya yang aksesorisnya, casingnya lah, tempered glassnya lah, apalah semuanya. Itu yang paling besar ya, yang dihabiskan. Dan memang handphone kan lumayan ya, harganya bisa 1 juta sampai 25, 30 juta ya, itu. Yang kedua terkait dengan elektronik, TV, laptop, apa semuanya, itu ya. Yang ketiga baru pulsa dan voucher. Pulsa dan voucher walaupun kecil, 50, 25, 100, tapi banyak orang yang menggunakan. Yang menggunakan pay later ini di Indonesia, yang satu aplikasi ini aja itu sekitar 13,4 juta orang yang menggunakan aplikasi ini. Ya. Yang keempat itu mengenai kesehatan dan kecantikan. Yang kelima peralatan rumah tangga. Nah, berikutnya data yang penting
data yang penting, ini pengguna pria ternyata lebih besar, mencapai 56,5%. Dibanding wanita hanya 43,5%. Ya. Jadi wanita sebetulnya nggak terlalu ini, tapi sering jadi korban. Ya. Kemudian kalau dilihat dari kelompok umur 18, nah ini perempuan dan laki-laki, lebih banyak laki-laki ya. Kemudian dari segi kelompok umur, next slide-nya adalah kelompok umur 18 sampai 25 itu mencapai 26%, 26,5%. Jadi kalau dari 13,4 juta, kelompok umur 18-25 ini remaja yang baru lulus SMA ke kuliah, itu mencapai 26,5%. Kemudian kelompok umur 26 sampai 35, dia sudah lulus, sudah mulai bekerja di level-level awal, level-level junior, itu mencapai 43,9%. Ya. Kemudian kelompok umur 36 sampai 45, 21,3%. Jadi mulai menurun ya. Kemudian kelompok umur 46 sampai 55, 7,2%. Di atas 55 itu mencapai 1,3%. Nah, Bapak Ibu harus ketahui bahwa kenapa semakin tinggi usia, semakin tua kita, itu juga ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa ada maksimum 55 sampai 60 itu sudah nggak bisa ngajukan kredit. KPR apalagi yang jangka panjang ya, KPR. Kalau mobil mungkin dilihat kalau dia pengusaha yang asetnya oke, itu diberikan. Tetapi rata-rata ketentuan pemerintah di Bank Indonesia itu menyatakan usia maksimalnya itu 55 sampai dengan 60. Ya, makanya ini semakin sedikit. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu gambaran yang terjadi. Nah, saya ingin teruskan karena saya lihat udah mulai goyang Bapak Ibu. Kalau ini diteruskan, tadi saya bilang pay later kan gampang. Kita bayarnya bulan depan, kita berharap bisa efisiensi, uang tunainya bisa dipakai. Tapi ternyata tidak loh Bapak Ibu. Ini bisa jadi berputar terus. Makanya pada saat saya berdoa, pada saat Pak Gembala meminta waktu untuk saya pelayanan membagi sharing ini, saya minta sama Tuhan, Tuhan apa yang mau dibicarakan? Tuhan itu memberikan saya 2 firman. Salah satunya ini mengenai doa Bapa kami. Yang satu saya juga sebetulnya saya nggak tahu Tuhan mau berbicara bagaimana ya, tapi saya juga diberikan itu sangat jelas Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan aku. Ingat ya Bapak Ibu ya, Mazmur 23. Nah, tapi nanti next saya bicarakan itu. Dalam perjalanan ke sini sampai saya 2 minggu apa 3 minggu setelah Pak Gembala WA ditanya, dikonfirm, Pak ini jadi nggak di April ya? Saya waktu itu memang dapat banyak intimidasi setan. Ya, saya ngomong sama Pak, saya ini kok tiba-tiba rasanya lemas, sakit sampai saya ke dokter 2 kali ke rumah sakit. Saya pikir harus operasi. Ternyata nggak perlu operasi dan itu bukan penyakit memang. Ya udah, akhirnya sembuh. Sampai sekarang sehat, cuman ini kena flu aja. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya, Bapak Ibu ini terkait dengan doa Bapa kami itu kapan terakhir Bapak Ibu doa Bapa kami? Tadi pagi atau minggu kemarin? Kemarin.
Yang bulan kemarin ada enggak? Enggak ada. Kapan terakhir kita doa Bapa kami? Kemarin ya? Oke. Saya mau ajak Bapak Ibu betul-betul kita belajar dari firman Tuhan ini. Ini doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Amin. Tuhan Yesus sendiri ajarkan kita loh untuk doa Bapa kami. Ya. Yang sebelah kanan, coba baca bahasa Indonesianya doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di slide-nya kalau nggak salah saya buat ada dua-duanya ya. Ini. Bapak Ibu ya, yang kiri nanti yang Lukas 11 ya. Yang ini Lukas 11. Oke ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. 3, 2, 1. Yang kanan. Ulangi. Yang keras ya. 3, 2, 1 yang keras. Karena itu amin. Ya. Untuk yang kedua, saya ajak Bapak Ibu yang di sebelah kiri ini, 2 row ini, membaca doa Bapa kami yang di Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Di sebelah kiri ada ya. Oke, 3, 2, 1. Amin. Bapak Ibu, ini tadi adalah yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, Tuhan memberikan saya satu pewahyuan yang baru yang saya baca dari terjemahan bahasa Inggris di dalam New King James Version. Ya. Nah, saya buat perbandingan begini, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama kita belajar doa Bapa kami. Di dalam terjemahan New King James Version, ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan, and forgive us our debts. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, as we forgive our debtors. Ya, debts itu apa? Utang. Ya, debts ini artinya utang. Our debtors artinya yang berutang. Ya. Kemudian yang di Lukas 11, Lukas 11, dan ampunilah kami akan dosa kami. Berbeda dengan Matius tadi, kesalahan kami. Ya. And forgive us our sins. Sins ini dosa. Ya. Dan sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, for we also forgive everyone who is indebted to us. Yang berutang kepada. Nah, kalau dilihat Matius dan Lukas ini, ya,
Kalau Matius itu menggunakan istilah dosa atau kesalahan itu dengan, ini kata-kata Yunani ya, ophelemata, di mana ini lebih mengacu pada hutang atau kewajiban yang belum dibayar. Ya, ini menurut versinya Matius, ya, yaitu ophelemata. Dia menggunakan kata Yunani ophelemata, lebih mengacu pada hutang atau kewajiban yang belum dibayar. Dan Matius menekankan pentingnya pengampunan dosa. Ya, sedangkan Lukas ya itu menggunakan kata hamartias yang lebih mengacu kepada dosa atau pelanggaran moral. Moral itu menyangkut mental lah, apa semuanya itu moral, ya. Lukas menekankan pentingnya meminta pengampunan dosa dan mengampuni orang lain. Kalau Matius tadi pokoknya perbuatannya. Kalau ini Lukas juga mau mengampuni orang lain yang berdosa kepada kami. Berdosa kepada kita, kepada yang meminjamkan maupun yang meminjam. Ya. Tapi intinya sama, bahwa pengajaran ini adalah tentang pengampunan dosa. Walaupun kata yang digunakan konteksnya pada saat itu berbeda. Ya. Saling mendoakan sesama orang percaya, saling mengasihi. Ya. Kan ada firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 22. Berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Di dalam Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu terakhir berdoa Bapak kami kemarin, mudah-mudahan nggak ada yang minggu kemarin atau bulan kemarin, berarti Bapak Ibu masih kurang tuh. Harinya udah berjalan, tapi kurang berdoanya. Betul Bapak Ibu? Ya, karena setiap hari kita harus, termasuk dianggapnya utang ini adalah dosa. Istilah dosa di Perjanjian Lama itu kurang lebih ada 20 istilah dosa. Ada yang disebutkan awon, ada yang disebutkan pesa. Ada 20. Konteksnya berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari doa Bapa kami ini terkait dengan utang? Tuhan itu memberikan kita satu pelajaran yang paling baik, contoh yang paling baik itu justru di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu bisa baca, kita bisa buka sama-sama di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat? Bisa ditampilkan? 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang keras ya. Karena ini kan Tuhan, sebentar lagi kita merayakan Paskah, kita harus semangat ya. Saya membaca yang ayat ganjil, Bapak Ibu yang genap, nanti ayat 7-nya kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Bapak Ibu, kita bisa pelajari loh dari sini. Kita nggak tahu, banyak penafsiran terkait ini. Ini adalah seorang istri Nabi, dan dia mungkin kelompoknya Nabi Elisa, ya. Kalau kita dramatisir gitu ya, jadi ini ada kelompok, ada di grup WA, Elisa meninggal, ya, tapi nggak tahu. Ini juga, kalau menurut saya ini ada satu kontradiktif, ya. Kalau saya pelajari, dan ini salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ya, ini kontradiktif dengan Bapak Ibu bisa buka Amsal 22 ayat 4. Ya, Amsal 22 ayat 4 berfirman begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ada 3 hal yang diberikan kepada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ya, tetapi nabi ini kan dibilang takut akan Tuhan. Kenapa dia mengalami kematian? Kenapa dia meninggalkan hutang? Ada banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa pelajari di sini. Kenapa nih bisa terjadi? Ya, Bapak Ibu jangan lihat di proses awalnya waktu kita ngalamin dalam proses loh. Pada saat kita mengalami ditagi-tagi debt collector, sakit loh. Ya, saya pernah kesaksian di sini, bukan di gereja baru ini, waktu kita masih di apa namanya, futsal center, saya pernah kesaksian. Jadi ini memang ada kontradiktif. Nah, pertanyaan yang muncul setelah kita pelajari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini, di mana istri Nabi ini mengeluh, berseru. Saya mencatat ada beberapa, sebetulnya berapa utang janda ini, istri Nabi ini. Kok sampai didatengin oleh debt collector? Ya. Jadi debt collector itu bukan zaman 2020 aja loh ada. Zaman dulu sudah ada debt collector. Ya. Cuman zaman dulu itu yang dijadikan jaminan ini orang untuk jadi budak. Berapa utang janda tersebut? Kemudian berapa harga budak di zaman tersebut? Artinya anak-anak ini kan, anaknya ini dalam berbagai penafsiran ditafsirkan bahwa 2 anak ini 2 anak laki-laki. Kan kalau mau dijadikan budak ini dihargain berapa? Sampai bisa dilepas lagi kan? Kemudian berapa bejana yang berisi minyak hasil mujizat ini? Berapa liter satu bejananya? Minyak apa? Ya, berapa harga minyak saat itu? Saya membuat ilustrasi, ini versi saya sendiri Bapak Ibu, tidak di dalam Alkitab, tidak ada di dalam Alkitab. Ini versi saya supaya kita mudah memahami.
Kalau kita ingat kejadiannya Yusuf yang masuk di dalam sumur, dibuang masuk oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian diangkat dan dijual ke pedagang Ismail. Yusuf dijual berapa? 20 sikal perak. 20 sikal perak itu sama dengan berapa dinar? 10 dinar. Ya. Jadi saya persepsikan Yusuf, karena harga budak itu tergantung laki atau perempuan. Usianya kalau anak-anak mungkin murah, kalau yang dewasa yang badannya udah gede bisa ngangkat apa semuanya lebih mahal, ya. Tapi saya anggap sama lah, kita anggap sama. Berarti dua anak ini kalau dijual, kalau jadikan budak itu menjadi 20 dinar. Ya. 20 dinar. Terus bejananya ini bejana yang bagaimana Bapak Ibu yang dilihat ini? Ya. Nah ini. Ini ternyata kalau bejana itu ternyata di zaman Israel itu ya, itu ada dua. Satu yang memang bejananya besar, itu bisa menampung satu bat ya, itu sekitar 36 sampai 40 liter. Nah, ini secara logika kelihatannya anak-anak nggak kuat deh kalau ngangkat 36 sampai 40 liter. Jadi kelihatannya ini bejana-bejana yang kecil, yang umum dimiliki oleh orang-orang pada saat itu, penduduk-penduduk di Israel. Ya, jadi itu mungkin kelihatannya bejana kecil yang mungkin bisa menampung 1 sampai 2 liter per bejana. Terus minyaknya apa? Ini bukan minyak narwastu yang mahal, yang pernah mengurapi Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, 30 dinar kan? Ya. Harganya yang mau dijual oleh si Yudas. Ini juga bukan minyak kita yang lagi mahal-mahalnya sekarang. Amin. Ada yang tahu minyak kita? Minyak kita itu yang dipakai ibu-ibu buat goreng, ini sekarang juga lagi tinggi harganya ya. Ini bukan itu, ini minyak zaitun yang pada saat itu harganya murah Bapak Ibu. Ya, sangat murah. Nah, saya asumsi satu kampung itu enggak banyak-banyak amat, mungkin ada 40 orang, 50 orang lah. Kalau itu 40 bejana yang diperoleh dari tetangga-tetangganya istri Nabi ini, dia dapat aja 2 liter, berarti sudah dapat 80 liter. Kalau itu dijual ke masing-masing ke tetangganya, 1 dinar aja, itu berarti mendapatkan 80 dinar. Ya, ini cuma ilustrasi dari saya, supaya kita nangkep bahwa kalau Tuhan membuat mujizat, itu pasti untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Bukan hanya untuk nutup utang kita aja, tetapi kita bisa hidup dari mujizat itu. Ya. Kalau ini 80 dinar, tadi utangnya berapa Bapak Ibu? 20 dinar. Bisa dilunasi enggak? Bisa. Masih ada sisa enggak? Masih. Ada sisa 60 dinar. Betul ya Bapak Ibu ya? 60 dinar ini kira-kira bisa hidup berapa lama? Ini matematika aja sih. Kalau Bapak Ibu masih ingat satu pengusaha kebun anggur yang keluar mencari pekerjanya, diupah berapa satu hari? Upah 1 hari 1 dinar. Berarti kalau sisa 60 dinar, ini kurang lebih masih bisa hidup 2 bulan. Kalau bisa hidup 2 bulan, artinya apapun, bisa bikin kue, bisa jahit apa, mungkin bisa menenun apa, bisa bikin kopi, bisa bikin bakery, bisa bikin apa, kerupuk. Bapak ada kerupuk ya, enak nih kerupuknya. Ya, bisa hidup dari situ. Nah, inilah ilustrasinya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dari hal yang kelihatannya
sangat sepele Bapak Ibu. Dari buli-buli, ya, kemana, pertanyaannya adalah kemana Nabi Elisa ini pada saat si ibu dan anaknya itu masuk ke rumahnya dan menutup pintu dan menuangkan buli-buli itu ke bejana-bejana. Ini udah penuh, angkat. Ini udah penuh, angkat. Ini udah penuh, angkat. Pertanyaannya, Nabi Elisa ada di dalam situ enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Di luar. Berdoa syafaat supaya mujizat Tuhan. Supaya Tuhan memberi belas kasihan kepada janda dan dua anaknya ini. Mujizatnya itu terjadi Bapak Ibu. Elisa tidak ikut-ikutan. Tidak ada campur tangannya Elisa. Tetapi itu murni dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak perlu ikut campur tangan kita Bapak Ibu. Tidak perlu nabi-nabinya itu ikut campur tangan. Dia bisa melakukan sesuai dengan otoritasnya, sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu mau menerima mujizat seperti itu? Mau? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak tahu utangnya itu dari suaminya kah, diwariskan atau gimana, tapi yang pasti ibu ini, istri ini adalah sangat miskin. Ya. Makanya siapapun bisa terkena hutang, piutang, termasuk seorang nabi. Tadi multimedia sudah menayangkan apakah hutang itu dosa. Di dalam firman, di dalam Alkitab tidak ada satu kata pun yang menyatakan hutang itu dosa. Tetapi artinya begini, Tuhan itu bukan dia memberikan kita itu bagaimana mengelola keuangan kita dan harus bertindak. Bukan hanya orang yang perlu bantuan, tetapi orang yang meminjamkan juga diberi firman Tuhan untuk menjadi guidance-nya dia, untuk menjadi ini loh. Kalau kamu meminjamkan, kamu harus melakukan begini. Kalau kamu pinjam, itu juga harus melakukan ini. Ya. Istri Nabi ini nggak punya loh pekerjaan yang menghasilkan dan kehidupannya sangat miskin itu. Tapi dia mau taat terhadap perkataan Nabi Elisa yang tidak masuk akal. Ya. Ini yang dari dulu itu terjadi dan itu berputar tahun ke tahun sampai dengan sekarang ini, Bapak Ibu. Dari banyak kejadian yang saya tadi diskusikan terkait dengan pinjaman online di 2-3 tahun terakhir ini, korbannya kebanyakan wanita. Walaupun tadi wanita dari sisi jumlah presentasi penggunanya lebih sedikit dibanding wanita. Dan mereka diteror secara mental, dipermalukan hingga akhirnya bunuh diri. Bunga yang mencekik sehingga berkali-kali lipat dari yang diizinkan oleh pemerintah, dalam hal ini OJK. Jangka waktu yang pendek sehingga tidak ada cara lain selain gali lubang, tutup lubang. Dari satu pinjol ke pinjol lainnya. Jadi ini saya nggak tahu, ini kondisi yang memang betul-betul mengenaskan sekali Bapak Ibu ya. Nah, dengan kejadian di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ini, Tuhan itu tidak memberikan ikan, tapi memberikan kail. Ada bagian yang harus kita lakukan dan selebihnya Tuhan yang melakukan mujizatnya. Kenapa tidak disebutkan berapa fixnya bejana itu? Berapa utangnya? Berapa harganya yang dijual? Karena firman ini udah ditulis 2000 tahun yang lalu loh. Dan setiap masalah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu terjadi lagi di tahun-tahun sekarang, di masa sekarang ini. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, amin. Berapapun besar utangmu, berapapun besarnya
kewajiban yang harus kamu bayarkan, tapi Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Amin. Makanya korelasinya kalau disebutkan, oh cuma 2 bencana, oh cuma 20 dinar, oh 30 dinar, korelasinya mungkin agak terbatas sekarang. Sekarang bukan lagi 10 juta, 20 juta, mungkin M. Ya, mungkin M. Tapi Tuhan sanggup membayar utang-utang itu dengan caranya yang mustahil, caranya yang tidak masuk akal. Ya, Bapak Ibu jangan lihat ini kondisinya, tetapi lihat di akhirnya tertolong enggak si istrinya Nabi ini? Sangat tertolong. Bisa hidup enggak? Sangat bisa hidup karena ada kelebihan dari itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dengan kondisi yang sekarang ini? Saya percaya, saya pun juga pernah ngalamin dan kita memang betul-betul hidup pas-pasan. Ya. Tapi firman Tuhan selalu memberikan kekuatan. Saya dengan istri juga tidak kurang-kurang untuk berdoa, baca Alkitab lagi, dengarkan suara Tuhan itu maunya apa yang disampaikan. Ya. Yang pertama, di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kita harus menerima kebenaran firman ini, kita hidupi dalam bahwa dalam kondisi bagaimanapun juga kita ada Tuhan loh di samping kita. Ada Tuhan loh yang nuntun tangan kita ini. Dia menuntun, dia memberikan jalan keluar pada saat kita butuhkan. Ya. Kelihatannya memang berat sekali. Saya merasakan karena bisa merasakan itu berat karena saya juga pernah merasakan itu berat. Ya. Nah, ini buat yang ingin meminjam, bahwa coba betul-betul perhatikan gitu. Kalau kita mau pinjam itu. Karena kalau kita pinjam pasti akan pinjam lagi, nutupin ini, gali lubang lagi, tutup lubang lagi, dan seterusnya semakin besar tanpa ada jalan keluar. Karena kita tidak percaya daulat Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan atas kita. Ya. Nah, yang penting bagi siapapun yang memberikan piutang atau pinjaman, kan kadang-kadang kita juga bukan hanya minta ya, tapi juga kadang-kadang dimintain tolong tetangga kiri kanan, anggota komsel, banyak hal ya. Ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, ya udah sesuaikanlah. Mau dimintanya 5 juta, kita cuma bisa kasih 2 juta. Ya udah, tapi hati kita udah siap loh untuk itu tidak dikembalikan. Beberapa kali saya sama istri mengalami itu. Dari teman-teman ada. Dari salah satu manajer supermarket yang di dekat rumah ada juga. Waktu dikembalikan alasannya banyak, akhirnya hilang, menghilang. Ya. Tapi jangan juga seperti penagih hutang. Ini contoh kenapa Tuhan akhirnya mengingatkan saya kembali. Satu waktu saya dan istri beribadah di mall bersama dengan satu pasangan suami istri. Kami sama-sama mau masuk, tiba-tiba orang ini
ya suami istri juga. Didatengin sama ibu-ibu dengan anaknya laki atau perempuan ya waktu itu ya. Dia bilang, kok kapan dibayar utangnya? Dan itu kedengeran loh, saya Bu Widya dengar ya. Orang itu yang ditagih, ini di pintu masuk karena berpapasan waktu ibadah itu selesai kami mau masuk. Kok kapan utangnya dibayar? Itu kami dengar, orang itu yang ditagih juga bengong, gak bisa ngomong. Iya. Dan sekelilingnya ada yang ngeliatin loh. Dan ini, makanya ini banyak kita bisa berdosa untuk ngomongin. Yang ngomongin itu adalah koordinator ibadah salah satu persekutuan doa loh. Apa dia nggak kurang-kurang? Tiap minggu itu beribadah, tiap minggu itu melakukan mengundang hamba Tuhan. Kan pasti juga menerima kebenaran firman. Tapi kenapa kelakuannya bisa begitu jahat gitu loh? Apa dia nggak pernah ditolong sama Tuhan? Kan mempermalukan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini. Makanya kita perlu berdoa. Doa Bapa kami. Karena kita juga perlu makanan setiap hari. Kita perlu mengampuni dosa-dosa orang-orang ini. Kalaupun supaya hati kita itu tetap bersih Bapak Ibu. Tetap Tuhan berkenan. Okelah, saya tahu kamu. Saya dalam kondisi mepet-mepetnya. Kalau saya masih bisa memberkati, saya masih bisa. Saya tadi ngomong sama Pak Trisno, Pak persembahan saya sedikit banget Pak. Sedikit banget. Tapi saya masih mau memberkati. Itu yang penting, itu yang dihitung oleh Tuhan. Amin. Seberapapun yang Bapak Ibu mau persembahkan. Yang ketiga yang kita pegang, kalau kita udah dalam situasi yang begitu, yang tidak pernah putus-putusnya, nggak ada yang bisa membayar utang Bapak Ibu, kecuali Dia. Amin. Kecuali Dia yang bayar. Dan itu sudah selesai Bapak Ibu di atas kayu salib. Pada saat Yesus disalibkan, apa yang disampaikan? Sudah selesai. It is finished. Hanya Tuhan yang mampu membayar utang-utang kita. Saya percaya Bapak Ibu, pada saat hati kita memang bersih, kita siap juga menerima berkat-berkat itu. Tuhan pasti mencurahkan berkatnya. Amin. Saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Yes. Bapa, hamba datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala roh sakit penyakit. Kalau saudara ingat itu mungkin suami atau istri atau anak atau orang tua yang sakit. Saya ikat setiap roh sakit penyakit. Kami bakar dengan api dari sorga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha segala-galanya, hai sakit penyakit, pergi. Keluar sekarang juga. Tinggalkan tubuh kami. Karena tubuh kami adalah bait Allah. Rumah Allah yang kudus dan sudah diberkati. Saudara yang lemah, saudara yang hari-hari ini mungkin mulai berputus asa. Saudara berkata, kenapa masalah dalam hidupku tidak selesai-selesai. Saudara angkat tanganmu dan mulai berkata, aku sudah bosan dengan segala masalah. Sekarang aku ambil kuasa Tuhan yang akan memimpin aku. Seperti kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dengan kuasa ini aku bangkit. Aku menang. Aku mengambil kehidupan Tuhan atas hidupku. Katakan kepada masalahmu, engkau kecil. Tetapi engkau Tuhan jauh lebih besar dari segala-galanya.
Saya hamba-Mu berdoa, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau akan memimpin dan menuntun anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengambil jalan yang penuh kemenangan dan kuasa dari Tuhan. Saudara yang hari-hari ini berkata, Tuhan saya membutuhkan jalan keluar, tapi saya belum melihat jalan keluar. Saya membutuhkan pintu yang terbuka, tapi belum ada pintu yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bulan ini juga engkau akan melihat breakthrough dari Tuhan. Engkau akan melihat terobosan ilahi dari Tuhan. Bapak, hamba berdoa, hamba lepaskan kemampuan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya malaikat Tuhan sedang diutus oleh Roh Kudus. Dia akan datang kepada pribadi-pribadi yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Para malaikat ini akan melepaskan kekuatan dan kemampuan ilahi atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Ya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun. Saya berdoa buat keluarga-keluarga, rumah tangga, suami istri, anak orang tua, hidup, nikah, hubungan saudara dengan saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami dan ada di dalam sebuah perseteruan, sebuah pertikaian, tidak ada kebersatuan, saya bakar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Kristus. Dan kasih itu akan mengalir saat ini atas hidupmu. Kasih Kristus akan menjamah engkau. Kasih Kristus akan melembutkan hatimu. Kasih Kristus akan membawa engkau memiliki kerendahan hati. Dan akan membawa engkau mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan kasih Kristus dilepaskan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kasih itu. Satu dengan yang lain. Saudara dengan saudara, anak dengan orang tua, suami dengan istri dan sebaliknya. Saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Terima kasih. Bapa di sorga, sebentar kami akan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Kami mendoakan dan memberkati semua penata layanan yang ada. Akan hamba-Mu Bapak Abraham Ibnu beserta ibu, beserta istri, anak-anak semuanya. Diberkati dengan ajaib. Dengan luar biasa, segala yang dikerjakan tangannya, Engkau memberikan keberuntungan, Engkau memberkati dan membuatnya berhasil. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Berikanlah hikmat untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya. Memberkati jajaran Polri, TNI, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, semua tanpa terkecuali. Kepada beliau diberikan hati yang takut akan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami tolak segala prediksi-prediksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami tolak segala gosip fitnah yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Tumpah darah kami, negeri kami yang tercinta, bumi pertiwi dipenuhi dengan kasih ilahi. Anak-anak-Mu yang bekerja diberikan kekuatan, kemampuan. Mereka dengan hikmat Tuhan bekerja dan bersyukur. Mereka beroleh satu kekuatan, kemampuan ilahi. Supaya mereka boleh menjadi berkat. Mereka boleh menjadi teladan. Dan mereka boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa bagi jemaat yang hadir semua sudah diberkati. Ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan keuangan, ada pemulihan keluarga. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir. Dimanapun beliau berada, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan jalan. Semua partner-partner pelayanan, Tuhan memperhatikan semuanya. Setiap inci kehidupan mereka, setiap detik keberadaan mereka. Dan Kau adalah pribadi yang sangat mengasihi kami semuanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkanlah hatimu kepada sorga sebelum kau pulang. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.